Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama saya Abdurrahman Sidis, kelas reguler 3B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Baiklah, di sini lanjut kepada materi hukum administrasi negara pertemuan ke-7, yaitu paham kedaulatan hukum menurut Immanuel Kant dan Leon Duguid. Menurut beliau, kekuasaan tertinggi di dalam negara bukanlah bersumber dari Allah, raja, negara, atau rakyat. Segala kekuasaan negara yang diselenggarakan penguasa maupun oleh rakyat pada dasarnya berasal dari hukum. Konsekuensinya bahwa kekuasaan yang diperoleh berdasarkan hukum dipandang tidak sah atau tidak perlu ditaati. Menurut Mariam Budiarjo, konsep welfare state atau social service state yaitu negara yang pemerintahannya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal. Dan kebanyakan demokrasi kompetitor adalah demokrasi liberal adalah suatu kombinasi dari sistem politik, demokrasi, dan ideologi politik yang menekankan hak-hak dan nilai-nilai tertentu seperti kepemilikan pribadi, kebebasan negatif, individualisme, dan toleransi. Dan selanjutnya dalam negara liberal maka peran yang menjadi sangat terbatas hanya mengatur hal yang menyangkut masalah-masalah publik yang sifatnya hanya bagian kecil dibanding dengan masalah privat. Dan menurut Montesquieu, pemisahan murni yaitu yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang terakhir kekuasaan yudikatif. Dan menurut Van Vollenhoven dengan teori catur praja diantaranya, yang pertama fungsi bestur atau eksekutif, yang kedua fungsi kepolisian, politi, dan yang ketiga polisi peradilan atau Rechtspraak, dan yang terakhir fungsi membuat peraturan yaitu regeling atau wetgeving. Lanjut kepada arti pembatasan, yaitu pembatasan dalam arti sempit adalah suatu upaya untuk membatasi penyelenggaraan kekuasaan negara atau pemerintahan melalui perangkat-perangkat hukum administrasi negara. Pelaksanaannya, pembatasan dalam arti sempit ini pada dasarnya dapat dirinci menjadi dua bagian, yakni yang pertama tindakan secara intern, yang kedua tindakan secara ekstern. Tindakan secara intern merupakan pembatasan kekuasaan yang dilakukan melalui sistem pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi negara. Dan yang kedua yaitu pembatasan internal, yaitu melalui membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, dirancangkan, atau diperintah. Baiklah, mungkin sekian cukup sekian review materi hukum administrasi negara pertemuan ke-7. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, lanjut kepada jurnal. Di sini saya akan membawakan jurnal yang berjudul Potensi Dana Bansos di masa pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 bagi warga terdampak, dana tersebut berasal dari rekolasi anggaran kementerian dan lembaga atau KL yang prioritas penggunaannya masih bisa ditangguhkan. Kecucuran dana bansos sebesar 62 triliun tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya dan penanganan wabah COVID-19 ini. Kekhawatiran banyak pihak terkait potensi korupsi dana bansos bukan tanpa alasan. KPK misalnya telah menerima 118 keluhan masyarakat terkait penyaluran dana bansos melalui aplikasi Jaga sejak diluncurkan pertama kali oleh KPK pada 5 Juni 2020 lampau. Laporan masyarakat yang diterima KPK berasal dari 78 pemerintah daerah, terdiri dari 7 provinsi dan 71 kabupaten atau kota. Tak hanya KPK, Ombudsman RI Republik Indonesia juga menerima ratusan laporan dari beragam unsur masyarakat terkait penyalahgunaan dana bansos.
yang dapat diklarifikasi dalam 5 titik persoalan ini menurut saya, yang pertama, penyaluran bantuan yang tidak merata dalam hal dan waktu masyarakat di wilayah sasaran tertentu. Yang kedua, masyarakat yang lebih darurat, lapar namun tidak terdaftar atau sebaliknya. Yang ketiga, masyarakat yang terdaftar tetapi tidak menerima bantuan. Dan yang keempat, tidak dapat menerima bantuan karena ber-KTP pendatang. Dan yang terakhir, minimnya sosialisasi sarana pengaduan kepada penerima bantuan. Sebelumnya jumlah kasus korupsi dari dana bencana wabah COVID-19 ini juga pernah mengemukakan di beberapa daerah yang mengalami bencana alam seperti masyarakat Aceh contohnya. Korban tsunami di Pulau Nias, Donggala, dan Sukabumi. Juga korban gempa bumi di Lombok. Menurut catatan Indonesia atau Corruption Watch atau ICW, dalam 10 tahun terakhir sedikitnya terdapat 87 kasus korupsi dana bencana yang telah ditangani oleh kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Titik rawan korupsi dana bencana mulai dari tahap tanggap darurat, rehabilitasi, dan pemulihan atau rekonstruksi lokasi bencana. Nilai kerugian negara akibat korupsi dana bencana ini juga cukup besar, mencapai angka ratusan bahkan miliaran rupiah. Baiklah, mungkin segitu, cukup review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.